Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Dan penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu poin nomor 18, lihat di dalam warta, yaitu berita Jemaat Rantepau. Berdasarkan rapat pimpinan Majelis Gereja dan bersama dengan koordinator kelompok pelayanan 1 sampai dengan 7, maka diputuskan ibadah hari Minggu 10 November 2024 diadakan 3 kali ibadah, yaitu pukul 6, pukul 10, dan pukul 16. Ibadah pukul 10 dilayani oleh utusan Sidang Raya PGI. Ketiga, ibadah pukul 18.30 WITA digabung ke ibadah pukul 16 WITA. Atas perhatian warga Jemaat Rantepau dan harap maklum, jadi tidak ada ibadah pukul 18.30 minggu depan. Jadi ibadah hanya pukul 16 atau jam 4 sore. Kemudian poin nomor 19, panitia pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantepau, yaitu pertama, ibadah pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantepau dilaksanakan 2 kali ibadah. 2 hari, yaitu tanggal 4 November dan hari Selasa tanggal 5 November 2024. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak pada tanggal 5 November 2024. Yang sudah mendaftar yaitu pertama anak Geoputra Batara Panggalo, anak dari Bapak Haryanto Batara Parinding dan Ibu Irmayanti Panggalo. Dan yang kedua anak Parolian Kinawa, anak dari Bapak Abrianto Chandra Tonapa dan Ibu Yulianti. Kemudian yang ketiga anak Alvino Pabidang, anak laki-laki dari Bapak Exwin dan Ibu Novianti Tando. Jika masih ada anak warga jemaat yang rindu membaptiskan anaknya, silakan mendaftar di kantor Jemaat Rantepau. Kemudian poin kedua, warga jemaat yang rindu mempersembahkan babi untuk pengucapan syukur dan peresmian atau mengrara gedung pelayanan Jemaat Rantepau agar disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk pengaturan penggunaannya. Kemudian poin nomor 20, jadwal pengucapan syukur dan peresmian mengrara gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepau, yaitu pada hari Senin 4 November 2024, yaitu ibadah Ma'atarampak pada pukul 10, kedua gladi bersih, dan ketiga ibadah dan malam pujian parade lagu-lagu pada pukul 17 atau jam 5 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Ye Panggalo. Kemudian hari Selasa tanggal 5 November yang pertama Mas Somba Tedong pada pukul 6 sampai pukul 7 WITA. Kemudian nomor 2, prosesi Ma'aleton pukul 8. Dan yang ketiga, ibadah syukur pukul 9. Kemudian poin nomor 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Potta atau suami dari Ibu Yosepin atau Mama Ira, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1B, pada hari Jumat 1 November 2024 di Lu'uk Timur. Jenazah telah dimakamkan di Lu'uk Timur. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Kiranya Tuhan menghibur segenap keluarga yang berduka. Kemudian tambahan warta jemaat, yaitu pertama, penyampaian dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bahwa 1. Pendeta David Tiranda STH telah melayani di Jemaat Rantepau Klasis Rantepau selama 4 tahun 6 bulan. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk proses mutasi
Kami perlu menyampaikan lebih dahulu bahwa Pendeta David Tiranda STH termasuk salah seorang yang sedang dalam perencanaan mutasi. Dan yang kedua, rekoleksi dan refleksi pendeta calon mutasi yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Senin 18 November sampai dengan Kamis 21 November 2024 di Institut Gereja Toraja, Tangmentoe Hills. Dan yang kedua, disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa kerja bakti dilaksanakan pada hari Senin 4 November pada pukul 6. Atas perhatian dan kehadiran kita diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2024 yang mengikat kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pun sebagai warga gereja yang merupakan bagian dari Gereja Reformasi telah merayakan dan mensyukuri Hari Reformasi Gereja ke-507. Minggu ini juga sekaligus kita memperingati 16 tahun terbentuknya Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Kita mengaminkan anugerah Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita menyembah dan memuliakan Tuhan dalam bingkai tema beribadah kepada Allah yang hidup. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita memuji-muji namanya, kunyanyikan haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 secara alternatif antara majelis gereja dan umat, didahului oleh majelis gereja. Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, anak manusia. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Amin. Kita menjawabnya melalui Mazmur etnik nomor 146, Puang Yamoda Tunta. Yeah.
hadapan Tuhan. Kita mendengarkan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna. Ya Tuhan, Taurat-Mu sempurna dan teguh, membuatku segar. Firman-Mu yang tidak terbenam, padanya ku gemar. Hikmat yang Kau beri, indahnya jauh lebih dari emas permata. Ya halik dunia, oleh firman-Mu lah Engkau cahayakan mata. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh percaya bahwa Allah setia memelihara kita, baik sebagai persekutuan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan kita secara pribadi. Jika kita jujur, betapa seringnya kita tidak menghargai dan mensyukuri kasih Allah yang memelihara kita. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Sudilah ampuni kami, Tuhan. Harta kami musnah sudah, Tuhan. Hati masih milik kami, Tuhan. Sudi ampuni mereka, Tuhan. Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur akan kasih setia Tuhan dan kebaikannya sepanjang perjalanan hidup kita. Mendasari hal itu, dengarkanlah Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita iringi dengan menyanyikan Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus.
Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada ayam persembahan dari keluarga Inako, ya. Memang besok kita akan mentahbiskan gedung kita, tetapi belum selesai dan ya tak siap tahu sengak rangi kita siap. Inang budak patula ditutu isa demo tu dipakai nah harus dibayar sule, dipasule. Jadi inang la tontong bang apa, laden lelang-lelang lakote berharap partisipasi warga jemaat kita. Masih irik kita jemaat terantepau lolo keliling-keliling le. Nakua mitaw nakua ya tu kamu rantepau male keliling ya moke. 100. Ya, 100. Satu kali. Pakai dikit, aku 100 inde. Oh, 150. Satu kali. Nambe anakku jome Batam to do. Iya, manin nasulele, bila abi patole tetto. Ya, pemuda paling memperhatikan sekolah minggu, Toha. Ya, 150 satu kali. Dempa larangan nih. Satu kali. Manuk kampung teh kapupole Pak Hadi. Oh, noni bang siamo. 150 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, di atas terima kasih untuk persembahannya. Pasulir kata mah. Nah. Mari Bapak Ibu kita sehati mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk segala cinta-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Engkau melingkupi kami dengan segala kebaikan-Mu. Perjalanan suka duka hidup kami boleh kami lalui semata-mata karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh diberi kesempatan memberikan sedikit persembahan kami ini. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan agar boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Terantepau dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan yang masih ada pada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan ajar kami semua untuk mempergunakannya dengan baik, mencarinya dengan baik. Dan nama Tuhan dimuliakan, hidup kami pun boleh menjadi sempurna. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan terima kasih ya Tuhan. Tuhan atas segala
Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14, Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Ya, setelah bahagian firman Tuhan ini terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini ya Tuhan. Bahkan di setiap tempat di mana umat-Mu melaksanakan ibadah atau mengikuti ibadah ini, kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir dalam ruangan ini, di tempat di mana umat-Mu juga mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu akan diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, sambut kami datang bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya kepada sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya selamat malam, ya salam sejahtera untuk kita sekalian. Bahagian firman Tuhan menjadi pokok penekanan untuk kita renungkan dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 yang diberi tema beribadah kepada Allah yang hidup. Mengkaulah lako puang matua ma tontongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama melalui ibadah hari Minggu pada malam ini. Dan di hari ini juga kita sebagai warga gereja, khususnya kaum bapak, merayakan hari ulang tahun PKB yang ke-16. Jadi kalau kita memperhatikan umur PKB ini masih di bawah umur, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
kalau ada yang mengganggu ini PKB karena umurnya masih di bawah 18 tahun berbahaya. Ya, jadi jangan ganggu PKB. Salam PKB. Pis sampah. Tolepi. Oh, apa nah? Takut atau suara bayi ini aku tuh kurang gila. Oh. Nah yang kurek-kurek ini semua nih lantai ku sangat sial siapa ini. Tole salam PKB. Yo ganak mo to. Ya, jadi hari ulang tahun PKB yang ke-18. 16. Saya ingat waktu dibicarakan di sidang Sinode Am di Jakarta tahun 2006 ini PKB, banyak orang yang mengatakan begini. Paragain itu kita PKB lang garage organisasi. Nah itu mintu organisasi na kita nasawasya nurus sih. Lalu kemudian ada seorang bapak-bapak mengatakan begini. Ya tuh kita PKB para luduka diurus. Sekalipun kita banyak mengurus orang lain, tapi kita perlu juga diurus, kita perlu juga dikumpulkan supaya kita mendapatkan pelayanan khusus kita kaum bapak. Lalu orang katakan oke lah, digumuli kapan kita menentukan hari lahirnya PKB. Ada yang mengatakan ya kita cari siapa sarjana, orang Toraja yang pertama sarjana. Lalu kemudian orang katakan oh ini. Tapi pada akhirnya yang disepakati ialah tanggal 31 Oktober. Itulah yang disepakati menjadi hari lahirnya PKB, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. Jadi kita sebagai PKB harus bersyukur karena kita juga punya organisasi. Dan di dalam organisasi ini kita perlu membicarakan banyak hal. Tentu bukan hanya kepentingan kaum bapak atau PKB, tapi kepentingan banyak orang. Kepentingan ibu-ibu, kepentingan orang muda, dan kepentingan anak-anak. Nah juga pada kesempatan ini kita sebagai Gereja Toraja atau sebagai orang Toraja atau Sang Torayan, kita bersyukur karena momen pelaksanaan Sidang Raya PGI yang ke-18 untuk pertemuan pemuda dan perempuan malam ini sudah ditutup di Makale. Tanggal 8 nanti akan dibuka lagi Sidang Raya yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai penjuru tanah air bahkan dari luar negeri. Dan saya perhatikan ternyata bahwa luar biasa dukungan dari warga gereja dan warga masyarakat Toraja. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Pendeta Musa Salusu dulu. Dia katakan kalau di tempat-tempat lain sidang raya itu pada umumnya yang jadi ketuanya mereka adalah gubernur atau paling tidak bupati. Tetapi sekarang ini yang jadi ketua panitia adalah seorang pendeta. Mengapa? Karena sangat diharapkan supaya pelaksanaan persidangan gerejawi khususnya sidang raya ini betul-betul bagaimana melibatkan semua warga gereja dan warga masyarakat agar persidangan ini sungguh-sungguh menjadi persidangan gerejawi yang dirasakan oleh semua warga gereja. Dan saya pikir sangat terasa. Tak syarat warga jemaat kurangi Sumarro karena diminta uangnya untuk mendukung sidang raya. Tidak ada warga jemaat yang mengeluh karena diminta ayamnya, ya. Saya perhatikan kita di jemaat Rantepau ada banyak ayam yang terkumpul melalui duit, ya. Sekalipun tanggung jawab kita pembangunan gedung pelayanan ini berat, lalu kemudian kita katakan tamak kure sumanga amo, kukabang ya silakan. Dan ternyata semangat ya, sekalipun ada keluhan tapi keluhan kecil-kecil, toh. Dan karena kita sadar keluhan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang ibadah, kita sudah sering mendengar bahwa ternyata seantero kehidupan kita ini adalah ibadah. Kalau seantero atau seluruh aspek kehidupan kita ini adalah ibadah,
maka tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita tidak melaksanakan ibadah. Kalau yang kita laksanakan pada saat ini adalah sebuah seremonial, ini adalah sebuah pesta iman, maka pada saat kita keluar dari gedung gereja nanti, lalu kita menjalani kehidupan kita di dalam masyarakat, kehidupan kita dalam keluarga, kehidupan kita di pekerjaan kita, maka sesungguhnya kita menyelenggarakan ibadah secara nyata. Sekali lagi, pada saat kita keluar nanti, kita akan melaksanakan karya iman. Sehingga kita semua yang keluar dari dalam rumah Tuhan ini atau setelah mengikuti ibadah, tidak boleh tidak, kita harus kembali nantinya berubah. Apa yang merubah kita bukan karena kita kumpul-kumpul, tapi karena kita mendengarkan firman Tuhan bahwa semestinya kita harus demikian. Nah, kami tahu, oh iya le, desya kayak nama lemak gereja tuh, mama ananu sabaab. Iya tuh cuma iya mau tahu cerewek na, nah tak siapa mana cerewek hati batu nama lemak gereja. Iya mau ya tahu matu demeliu kayak na tuh papa anak tato, sabab iya tuh cuma koyo, si dua buku tongannya tuh tolek na potolek patotemo kurang-kurang siamo, si sang buku siamira. Harus berubah, ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahagian firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Penulis surat Ibrani berharap supaya semua orang percaya melakukan hal yang benar dalam hidupnya. Penulis surat Ibrani ini kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi karena dalam rangka supaya surat yang dia tulis itu berwibawa, maka dia berikan judul Surat Ibrani. Baik itu tadi karena terkenal susi aku, tapi supaya na berwibawa tu sinna surana ya motona pokade kumua penulis surat yang diberikan judul Surat Ibrani. Apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini adalah supaya sungguh-sungguh orang percaya hidup dengan benar dan tidak ada yang salah arah dalam hidupnya. Tetapi semuanya tertuju kepada Tuhan. Seluruh kehidupannya, seantero kehidupannya dipercayakan kepada Tuhan, bukan hanya ketika dia ada di dalam gereja lalu kemudian dia katakan haleluya, tapi kalau di luar gereja dia mengatakan halelupa. Kan biasa ada orang mengatakan begini, hei coba hanya ini bukan gereja pasti saya marah besar sama kau, tapi ini rumah Tuhan. Berarti kalau di luar gereja dia membiasakan hal itu marah besar. Padahal sudah dikatakan bahwa seluruh aspek kehidupan kita, semua tempat itu, di situ adalah tempat di mana kita menyelenggarakan ibadah, baik secara seremonial seperti yang kita lakukan maupun melalui karya iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Imamat, di situ ada banyak jenis korban yang diungkapkan. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban salah, korban penebus salah. Tujuan daripada semua korban itu ialah supaya hubungan manusia dan Tuhan, atau hubungan umat dan Tuhan, hubungan antara manusia dan manusia tetap terjaga dengan baik. Dan kalau ada hubungan-hubungan yang renggang, melalui korban yang diselenggarakan itu dilakukan pemulihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, imam yang memang diberikan kepercayaan sebagai pengantara antara umat dan Tuhan, dan imam adalah penyelenggara korban persembahan atau korban bakaran, maka setiap imam itu harus siap sedia untuk menjadi pengantara antara umat bersama dengan Tuhan. Jadi kendala kita dalam zaman Perjanjian Lama, yang ada atau manuk saya di banina, ya
Tak mi bisa bang langsung sorongi, tapi harus melalui imam. Ya. Ya duka atau persembahan, tak duka mi bisa langsung patami itu, tapi harus melalui imam. Ya duka tu parampoi si penanta laku puang matua harus melalui imam. Ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, salah satu jabatan Yesus adalah imam. Tapi kalau diperhatikan, sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah imam besar agung dan imam besar lainnya atau imam-imam lainnya di dunia. Di kalangan orang Israel waktu itu. Kalau imam di kalangan orang Israel adalah pengantara antara umat dengan Tuhan, dan mereka adalah penyelenggara korban bakaran yang dibawa oleh umat. Para imamlah yang akan membawa korban daripada umat itu. Tapi Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung, dia bukannya mempersembahkan binatang, dia bukannya mempersembahkan domba dan kambing yang dibawa oleh umat, tapi dia sendiri yang mempersembahkan dirinya menjadi korban. Darahnya dia korbankan, tubuhnya dia korbankan dalam rangka untuk menghapus dosa dunia ini. Sementara korban-korban lainnya, korban penebus dosa, melalui misalnya domba atau kambing, misalnya dalam minggu ini, seseorang melakukan beberapa dosa yang dia ingat dan ketahui, lalu kemudian membawa binatang sebagai korban penebus dosa, berarti yang kemarin itu sudah selesai. Tapi kalau dalam minggu ini, lalu kemudian dia melakukan lagi pelanggaran, berarti hari berikutnya lagi, dia harus membawa korban bakaran lagi. Sehingga tiada henti-hentinya, darah binatang harus dicurahkan dalam rangka untuk memurnikan, untuk menguduskan orang yang telah berdosa itu pun juga secara lahiriah. Tapi Yesus yang adalah korban yang satu-satunya, korban yang sempurna, dia menyatakan itu kepada dunia ini sebagai wujud cinta kasihnya, karena dia tahu bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu apalagi menyelamatkan diri kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ingat perjalanan sejarah gereja pada abad pertengahan, ada satu kekeliruan besar yang dilakukan oleh gereja. Apa yang dilakukan oleh gereja waktu itu sebelum ada gereja reformasi? Ada surat penghapusan dosa, surat aflat atau surat indulgensia. Jadi setiap orang yang misalnya minggu kemarin itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, apalagi kalau diketahui oleh orang lain ataupun tidak diketahui oleh orang lain tapi kita sadar, maka dia harus dengan sendirinya sadar datang kepada imam atau pastor atau kepada pendeta. Saya sudah berdosa, saya mau diampuni dosa saya. Lalu kemudian mereka dibikinkan surat aflat namanya atau surat indulgensia. Tapi surat yang dibuat surat pengampunan dosa itu harus dibayar. Kembali lagi kepada peristiwa misalnya zaman perjanjian lama. Dan itu berjalan beberapa waktu lamanya dan menimbulkan pro kontra di tengah-tengah pimpinan gereja. Akhirnya apa yang terjadi ialah bahwa karena konsep pengampunan dosa ini tidak sesuai dengan isi Alkitab. Konsep tentang penyelamatan dari Tuhan ini tidak sesuai dengan Alkitab atau kesaksian Alkitab bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Maka Martin Luther mulai menyampaikan kritiknya secara tajam. Diikuti oleh Johannes Calvin, diikuti oleh Henry ke-8, dan semakin banyak orang yang mengikuti mereka karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh gereja sekarang adalah sebuah penyimpangan, adalah sebuah hal yang salah. Masa kalau kita berdosa harus kita laporkan lalu berikan surat pengampunan dosa?
Masa manusia yang mau menghapuskan dosa kita, padahal yang menghapuskan dosa kita adalah salah satu-satunya Tuhan sendiri. Dosa kita diampuni hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dia mencurahkan darahnya sebagai anak domba Allah yang tidak bernoda, yang tidak bercacat, dalam rangka untuk menebus kita manusia. Maka lahirlah namanya gereja Protestan, gereja reformasi, selalu membaharui dirinya berdasarkan apa kata firman Tuhan. Maka tidak heran kalau dari waktu ke waktu gereja Toraja mengalami pembaharuan, mengalami perubahan. Misalnya saja dulu pejabat gerejawi itu harus laki-laki, apalagi pendeta. Sending katakan harus laki-laki. Ya. Tapi kemudian gereja Toraja semakin memahami isi Alkitab. Semakin banyak teolog muncul dari gereja Toraja. Lalu kemudian gereja Toraja katakan, wah tak ya boleh salah teke. Ya tuh ini menjadi pejabat gereja apalagi pendeta. Lalu disepakatilah waktu itu pendeta yang berpendidikan teologi sudah bisa diurapi menjadi pendeta dalam gereja Toraja. Dan itu terjadi. Dan dengan keadaan seperti itu, perubahan seperti itu, reformasi seperti itu, membuat gereja Toraja sekarang ini kalau saya perhatikan, lebih banyak pendeta perempuan daripada pendeta laki-laki. Ya. Lebih banyak majelis gereja perempuan daripada majelis gereja laki-laki. Oh, luar biasa kamu tuh. Jadi tak matala mangge bang pokade kumua, berakan toda ruang tu baine pak. Nanti buka mati ruang. Kadangkala kami mira tebe ini tu biasa kuba, kamu siami muane, oh. Ya mau keliru gitu. Siapapun yang punya kesempatan, yang mau memberi diri, laki-laki atau perempuan, silakan. Saya ingat waktu saya baru mulai pendeta tahun 95. Biasa kian ada jemaat lebih pendeta, aku kian muane siaraka. Aku minta, oh, miko Yesus itu. Aku Pak Pendeta Rory, almarhum nikah. Aku emang aku teh jemaat teh. Nah agabai miki itu kita pandita. Yo, sampai ada lalon nal lebay tama bolu. Biasa dikuah bay laki siaraka. Oh, toh. Apalagi itu kita yang di wilayah Toraja Utara. Ya, Torantepao. Ya, nah dikuah laki siaraka. Tapi seiring dengan perkembangan semakin sadar warga gereja Toraja bahwa yang bersekolah di sekolah teologi atau di sekolah pendeta adalah anak-anaknya warga gereja Toraja sendiri. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sehingga sedikit demi sedikit hal ini dikikis. Tak isya merotutau mak kada bang. Kumamuane siaraka, bahine siaraka. Malah kalau saya lihat sekarang ini, pada ami malam pokadai, Buddha tu pendeta bayi dalam gereja Toraja lebih hebat daripada kami muane. Wow. Contoh saja ini 2 orang. Ibu pendeta Irelebang salah satu presiden daripada Dewan Gereja Sedunia. Ibu pendeta Yohana Tangirerung dia salah satu komisioner dari Dewan Gereja Sedunia. Baine 2 to, gereja Toraja 2 to, pandita 2 to. Kau budak duka hebat tu muane, narangi manisolaku muane nak kuah on, katanya ya, tapi ya harus diakui go internasional. Kadernya gereja Toraja perempuan lagi, ibu-ibu lagi, ya. Jadi yang betul aku kita Indo-Indo, kamu Indo-Indo, ya harus semangat, ya. Supaya dengan hidup yang Tuhan anugerahkan ini, selama masih ada kesempatan, harus kita pergunakan dengan baik. Sebab ada waktunya nanti, mungkin kita mau melakukan sesuatu, tapi kita sudah tidak bertenaga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah ibadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau demikian yang terjadi bahwa ternyata Kristus adalah korban yang satu-satunya, yang sempurna, yang utuh, hanya sekali untuk selama-lamanya. Maka apapun dosa kita, datanglah kepada Tuhan.
Terbukalah kepada Tuhan. Mungkin kepada manusia kita tertutup, kita malu-malu, kita enggan untuk menyampaikan daripada kondisi keberdosaan kita, apalagi mungkin masa lalu kita. Tapi pada Tuhan mari kita terbuka. Karena memang di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita semua harus sadar bahwa kita semua sesungguhnya adalah orang-orang yang najis di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Dan yang dapat menghapuskan dosa kita hanyalah darah Kristus. Bukan lagi darah kerbau, bukan lagi darah babi. Sekalipun niat nadolona tojomai, biasanya den tahu si salah-salah di dosa, di suan tunu bai, tojomai, bai den patotemo, ya. Tapi setelah kita semakin sadar kumua tak mau pola ina tu, ya. Dan juga sebenarnya tidak adil. Masa kita manusia yang bersalah, kita manusia yang berdosa, baru darahnya kodong binatang yang dicurahkan atau nyawanya kodong binatang yang mau dikorbankan. Mestinya kita siamo kita kebarani ki. Tapi karena Tuhan tahu kita tidak mampu, kalau kita yang akan mengorbankan diri kita, maka Tuhan menaruh belas kasihan. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya, darahnya dicurahkan oleh karena dosa-dosa kita. Dan karena itu Bapak Ibu, serahkanlah semua pergumulan kehidupan kita kepada Dia. Karena Dialah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Tahu. Dialah yang kita sembah, kita agungkan dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, kita yang melakukan pemberontakan, seharusnya kita yang dihukum. Tapi karena kasih-Nya, lalu kemudian Dia menggantikan kita. Dia memikul beban dosa sampai mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, biarlah hidup kita selama masih ada kesempatan, kita terus memuliakan Dia. Biarlah hidup kita persembahkan kepada-Nya. Dan seluruh keberadaan kita jadikan sebagai ibadah. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam rumah-Nya yang kudus di sini, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, supaya sungguh-sungguh kita terus beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadi imam besar yang agung.
Bahkan Engkau telah mengorbankan dirimu, menggantikan kami memikul beban dosa yang seharusnya kami pikul. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami terus menyembah hanya kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kematian, dan Engkaulah Allah yang memberi kehidupan kepada kami, khususnya kehidupan yang kekal. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan dan mensukacitakan kami sekalian. Ya Bapa, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, entah itu di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Ya Tuhan, jaga, lindungi, dan peliharakan kami semua, supaya kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami terus hidup dalam ibadah hanya kepadamu, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini, yang selalu tinggal di rumah atau dimanapun mereka berada, supaya terus bersemangat menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya Bapa, karena itu kami menopang dalam doa kepada para orang tua kami dalam usia lanjut, Nenek Depi, Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Miko, Nenek Arman, Ibu Neti Napu Mangiri, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Stin Sambo atau Nenek Pedi, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara atau Mama Nopen, Ibu Ludia Kombong atau Nenek Rono, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Ruth Rante, Ibu Puntu atau Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga atau Tanta Limbong, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Yohana Sande atau Tanta Panga, Ibu Albertin Gala atau Nenek Kevin, Ibu Albertin Gala, dan mungkin masih ada yang kami tidak ketahui. Tuhan, Engkau jaga, lindungi, dan peliharakan orang tua kami. Demikian pun juga kepada para orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara sakit, Bapak Hosea Karaeng, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Dekato Napa, Bapak Oni Allolinggi, Bapak JL Pali, Ibu Diaken Jukarni, Eljeri, Nenek Cio, Opadea, Nenek Pedi, Nenek Wandi, Bapak Gina, Ibu Emi Talesang atau Mama Levi, Nenek Deo dari Tikala, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Ya Tuhan, Engkau kasihani kekasih-kekasih kami yang sakit, supaya mereka dipulihkan dan boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini. Ya Bapa dalam sorga, pelayanan sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu Engkau menolong kami. Kami semua dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, karuniakan hikmat, semangat bagi kami, supaya kami boleh melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Rantepau akan melaksanakan pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan yang telah dibangun. Ya Tuhan, Engkau kiranya berkati kami semua jemaat-Mu, majelis gereja, panitia, dan semua yang terlibat dalam persiapan segala sesuatunya, supaya pengucapan syukur kami kepadamu sungguh-sungguh menjadi pengucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Sidang Raya PGI, Tuhan Engkau berkati panitia, masyarakat Sangtorayan, semua pihak yang akan turut ambil bahagian. Terima kasih kalau prasidang melalui pemuda dan perempuan gereja telah melaksanakan pertemuan itu. Dan sidang raya PGI pada tanggal 8 nantinya yang akan dimulai sampai tanggal 13
Tuhan menyertai semua peserta sidang, panitia dan kami semua, supaya semuanya dapat dilangsungkan dengan baik demi hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, khususnya dalam menghadapi pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Engkau menolong kami Tuhan, karuniakan kemampuan bagi kami untuk menentukan pilihan secara bijaksana. Para penyelenggara pemilu melalui Bawaslu dan jajarannya, KPU dan jajarannya, Tuhan kiranya menyertai supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan aturan dan mereka bertindak adil dan benar untuk semua, supaya kami sebagai masyarakat sekalipun berbeda pilihan, tapi kami boleh menikmati sebagai sebuah pesta demokrasi, pesta sukacita sebagai rakyat, sebagai bangsa dan negara ini. Ya Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Engkau jaga, lindungi dan peliharakan kami Tuhan, supaya kami semua boleh hidup dalam dekapan kasih sayang. Inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sila jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 14, menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, jadikanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah kepada Allah yang hidup. Ya, kami siap menjadikan hidup ini sebagai ibadah kepada Allah yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, kasih Kristus telah menemukan kita, dan karena itu mari kita nyanyikan nyanyian syukur kita melayani Yesus. Saya ulang yang lagu terakhir. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Suka jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Yesus, itu